Banyak orang hari ini bilang ingin bangun aset. Tapi kalau ditanya lebih jauh asetnya apa, jawabannya mulai kabur. Ada yang bilang aset itu rumah, ada yang bilang aset itu saham, dan ada juga yang bilang aset itu bisnis. Masalahnya bukan di niatnya, masalahnya di satu hal sederhana, yaitu kebanyakan orang tidak benar-benar paham apa yang sedang mereka kejar. Dan dari situlah kesalahan pertama dimulai. Kebanyakan orang menyebar aset kemana-mana. Sementara Warren Buffett justru terkenal karena satu hal. Dia fokus di sedikit aset. Bukan karena dia kehabisan pilihan, tapi karena dia sadar satu hal penting. Aset yang terlalu banyak justru bikin keputusan melemah. Karena di self-bank, kita mikirin uang biar terus berkembang. Dan untuk itu, kita perlu paham dulu jalannya, bukan lompat ke hasil. Sebelum bicara untung besar, kita perlu bereskan satu pertanyaan dasar. Aset itu sebenarnya apa dan kenapa Buffett memilih jalur tertentu? Bab 1. Aset itu sering disalahartikan. Kata aset terdengar keren, tapi terlalu umum. Aset bisa berarti banyak hal. Emas, tanah, rumah, bisnis, saham, bahkan barang koleksi. Masalahnya orang sering berhenti di kata itu saja tanpa bertanya lebih jauh. Aset seperti apa yang masuk akal untuk saya miliki? Akibatnya, kebanyakan orang beli aset karena ikut-ikutan dan masuk ke sesuatu yang tidak dipahami. Lalu bingung sendiri saat nilainya naik turun. Buffett tidak memulai dari sana. Dia tidak mulai dengan bertanya, aset apa yang paling untung, tapi dengan pertanyaan yang jauh lebih sederhana. Aset apa yang paling bisa saya pahami dan pegang lama? Di titik ini perlu diluruskan pelan-pelan supaya tidak salah paham. Buffett bukan anti-bisnis, tapi dia juga sadar. Tidak semua orang cocok membangun bisnis dari nol. Bikin bisnis berarti waktu penuh, tenaga penuh, risiko operasional harian. Sementara banyak orang masih harus bekerja, mengurus keluarga, dan menjaga stabilitas hidup. Buffett memilih jalan yang lebih realistis. Dia ingin punya kepemilikan bisnis tanpa harus menjalankan bisnis itu sendiri. Dan disinilah saham masuk sebagai jembatan. Saham sering disalahpahami, dianggap judi, dianggap spekulasi, dianggap main harga. Padahal bagi Buffett, saham itu sederhana. Saham adalah bukti kepemilikan sebagian bisnis nyata. Ketika membeli saham, Buffett tidak merasa sedang membeli kertas. Dia merasa sedang ikut memiliki perusahaan. Perusahaan yang menjual produk nyata, menghasilkan uang sungguhan, dan dipakai banyak orang setiap hari. Ini penting buat orang awam, karena artinya kamu tidak perlu bikin bisnis sendiri atau jadi ahli operasional. Cukup memahami bisnisnya, lalu ikut memiliki. Sampai di sini kita baru sampai satu titik penting. Warren Buffett tidak sembarang mencari aset, tidak asal investasi, dan tidak membeli saham tanpa alasan. Dia menyempitkan pilihannya sejak awal. Dari kata aset yang luas, dia mengerucut ke investasi, lalu ke saham, dan akhirnya ke sedikit bisnis yang benar-benar dia pahami. Sekarang muncul pertanyaan lanjutan yang lebih praktis. Setelah saham itu dibeli, lalu apa yang dilakukan? Apakah hanya duduk menunggu harga naik? Atau ada proses lain yang membuat nilainya terus membesar? Disinilah rahasia sebenarnya mulai terlihat. Bab 2. Buffett tidak mengejar harga tapi arus uang. Banyak orang membeli saham dengan satu harapan sederhana, yaitu harga naik lalu dijual. Itu bukan cara berpikir Buffett. Buffett lebih tertarik pada satu hal yang sering diabaikan orang awam, yaitu arus uang dari perusahaan itu sendiri. Ketika sebuah perusahaan sehat, menghasilkan laba secara konsisten dan tidak perlu semua uangnya untuk bertahan hidup, perusahaan itu biasanya membagikan sebagian keuntungannya ke pemiliknya.
Pembagian keuntungan inilah yang disebut dividen. Dividen itu bukan istilah rumit. Sederhananya begini. Kamu punya sebagian kecil dari sebuah perusahaan. Perusahaan itu untung. Sebagian keuntungan dibagikan ke pemilik. Itulah dividen. Jadi dividen bukan hadiah, bukan bonus, tapi hak pemilik. Ini penting dipahami supaya orang awam tidak mengira dividen itu seperti uang gratis, tapi dividen adalah hasil dari bisnis yang berjalan baik. Bab 3, kenapa Buffett sangat suka dividen yang stabil? Buffett tidak mencari dividen yang besar sesaat. Dia mencari dividen yang konsisten, berasal dari bisnis yang kuat dan bisa bertahan lama. Dividen yang kecil tapi rutin jauh lebih berharga daripada dividen besar tapi tidak pasti. Kenapa? Karena dividen memberi dua hal sekaligus, yaitu aliran uang nyata dan bukti bahwa bisnisnya benar-benar menghasilkan. Bagi Buffett, ini konfirmasi bahwa asetnya bekerja, bahkan tanpa harus dijual. Bab 4. Rahasia yang sering dilewatkan. Disinilah banyak orang berhenti terlalu cepat. Ketika menerima dividen, orang awam sering langsung menghabiskannya. Dipakai jajan, dipakai gaya hidup, atau dianggap uang bonus. Buffett melakukan hal sebaliknya. Dividen yang diterima tidak dihabiskan, tapi diinvestasikan kembali. Inilah yang disebut reinvestasi. Reinvestasi artinya uang hasil aset dipakai untuk membeli lebih banyak aset. Hasilnya sederhana tapi kuat. Kepemilikan bertambah. Dividen berikutnya ikut membesar. Dan proses ini berulang. Bukan cepat, tapi sangat konsisten. Contoh logis supaya kebayang, misalnya begini. Kamu punya saham sebuah perusahaan. Tahun ini kamu dapat dividen. Bukan kamu habiskan, tapi kamu pakai untuk membeli saham yang sama lagi. Tahun depan, saham yang kamu miliki lebih banyak, dividen yang kamu terima ikut bertambah, tidak ada trik. Tidak ada lonjakan instan, hanya pengulangan keputusan yang masuk akal. Buffett membiarkan proses ini berjalan, bukan 1 atau 2 tahun, tapi puluhan tahun. Bab 5. Kenapa fokus membuat reinvestasi bekerja maksimal? Sekarang kita hubungkan dengan fokus. Kalau aset terlalu banyak, maka dividen tersebar ke mana-mana. Keputusan reinvestasi jadi ragu. Perhatian terpecah, tapi dengan sedikit aset. Dividen terkonsentrasi dan keputusan lebih tenang. Efeknya terasa lebih kuat. Fokus membuat setiap hasil kecil punya dampak yang lebih besar. Inilah kenapa Buffett bisa membuat aset yang sama kut menjadi mesin pertumbuhan jangka panjang. Sekarang satu pola mulai jelas. Buffett tidak mengandalkan tebakan harga, spekulasi, atau transaksi cepat. Tapi dia memilih sedikit aset, memegangnya lama, dan menerima hasilnya, lalu mengembalikan hasil itu ke aset lagi. Uang tidak melonjak, tapi menumpuk. Dan justru karena itulah hasil akhirnya terlihat tidak masuk akal besar. Sekarang pertanyaannya bukan lagi Warren Buffett hebat karena apa, tapi berubah jadi lebih personal. Kalau saya orang biasa, penghasilan biasa, hidup juga biasa, apa semua ini masih masuk akal buat saya? Jawabannya, iya, tapi dengan penyelarasan yang realistis. Bab 6, penyelarasan untuk orang biasa. Bukan Buffett, kesalahan terbesar orang saat belajar dari Buffett adalah mencoba meniru hasilnya, bukan meniru pola keputusannya. Orang awam sering berpikir, saya tidak mungkin seperti Buffett karena uang saya kecil. Padahal justru karena uang kecil, fokus jadi semakin penting. Buffett fokus di sedikit aset karena dia ingin mengurangi kesalahan. Orang biasa seharusnya melakukan hal yang sama, bukan untuk cepat kaya, tapi supaya uang yang sedikit tidak rusak di jalan.
Penyelarasan paling masuk akal itu sederhana. Jangan terlalu banyak aset yang tidak dipahami. Jangan terlalu sering ganti arah. Dan jangan mengharapkan hasil cepat dari keputusan jangka panjang. Hidup tetap jalan seperti biasa. Kerja tetap dilakukan. Kebutuhan tetap dipenuhi. Yang berubah hanya satu hal, yaitu setiap keputusan uang punya arah. Bab 7. Kesalahan fatal yang harus dihindari. Di tahap ini ada beberapa kesalahan yang sering terjadi dan justru menghancurkan proses yang sudah benar. Pertama, tidak sabar. Baru berjalan sebentar, lalu membandingkan diri dengan orang lain. Kedua, tergoda hal baru. Melihat ada peluang lain, lalu meninggalkan aset yang belum sempat bekerja maksimal. Ketiga, memperlakukan hasil sebagai bonus. Dividen dipakai habis, bukan dikembalikan ke proses. Buffett menghindari semua ini bukan karena dia paling pintar, tapi karena dia sadar kesalahan kecil yang diulang terus-menerus bisa mahal harganya. Kesimpulannya, kalau kita rangkum semuanya, rahasia Buffett sebenarnya sederhana. Bukan karena dia punya banyak aset, justru karena dia tidak punya terlalu banyak. Warren Buffett memilih dengan hati-hati. Fokus di sedikit aset yang benar, membiarkan waktu dan reinvestasi bekerja. Juga tidak merusak proses dengan emosi. Kekayaan besar lahir bukan dari keputusan spektakuler, tapi dari keputusan kecil yang konsisten dan jarang salah. Terapan sederhana untuk kamu. Kamu tidak perlu mengubah hidup hari ini. Cukup mulai dari satu pertanyaan setiap kali berhadapan dengan uang. Apakah keputusan ini membantu aset saya bekerja atau hanya memuaskan saya sesaat? Kalau kamu sudah punya investasi, pertimbangkan. Apakah kamu benar-benar memahaminya? Apakah kamu terlalu banyak pegang aset? Atau justru perlu menyederhanakan? Kalau kamu belum mulai, tidak apa-apa. Yang penting saat mulai nanti, kamu melangkah dengan arah yang jelas. Karena di self-bank, kita tidak sibuk mengejar kelihatan kaya. Kita mikirin uang biar terus berkembang tanpa bikin hidup penuh tekanan. Kalau cara berpikir seperti ini terasa masuk akal buat kamu, kamu bisa subscribe dan ikut perjalanan channel ini. Dan kalau kamu ingin diskusi yang lebih dalam, lebih tenang, dan lebih fokus ke pengambilan keputusan uang yang rasional, kamu bisa pertimbangkan untuk jadi member Self-Bank. Kalau kamu punya sudut pandang sendiri atau pengalaman soal fokus aset dan investasi, tulis di kolom komentar. Diskusi seperti ini yang bikin kita sama-sama berkembang. Sampai jumpa di video berikutnya.